Nah, lalu bagaimana di sini? Outputnya bisa dilihat sebagai berikut ini. Oke. Nah, sublist sama dengan buah 1 sampai dengan 4 ini merupakan mengambil elemen dengan indeks 1, 2, dan 3 saja. Yaitu kita hanya mengeluarkan output mangga, jeruk, dan pisang saja. Kemudian buah.append ini hanya menambahkan nama buah kelapa, yaitu menambahkan kelapa di posisi paling akhir list. Nah, kemudian buah.insert 2, durian berarti menyisipkan durian di indeks kedua. Kemudian buah.remove jeruk, yaitu mencari elemen jeruk dan menghapusnya. Kemudian ada pup, buah pup maka menghapus elemen terakhir di list dengan mengembalikannya ke variabel, yaitu elemen terakhir. Nah, dalam data science, list kerap dipakai untuk menyimpan daftar objek, misal daftar file, daftar kolom, atau kumpulan data yang sederhana. Selanjutnya ada tuple. Tuple ini mirip dengan list, namun immutable. Artinya tidak dapat diubah dengan elemennya setelah didefinisikan. Biasanya, tuple digunakan untuk data yang bersifat tetap atau sebagai pengaman agar tidak sengaja diubah, agar data tidak dapat diubah. Ya. Nah, contohnya adalah skrip dasarnya sebagai berikut. Misalnya kita punya koordinat 10 dan 20. Supaya ini tidak bisa diganti, maka kita bisa gunakan tuple. Bagaimana contohnya? Maka kita akan print tuple koordinat, koordinat. Ya. Kemudian mengakses elemen tuple-nya bagaimana? Maka kita cukup print, ketikkan print, kemudian elemen pertama, koordinat yaitu 0, indeks ke 0, dan print elemen kedua, koordinat indeks ke 1. Kita akan mengubah elemen tuple atau akan error ya jika misalnya koordinatnya sama dengan 15. Nah, contoh outputnya adalah sebagai berikut. Nah, jika kita mencoba mengubah nilai koordinat, misal koordinat 0 sama dengan 15, Python akan menampilkan error karena tuple bersifat immutable, tidak bisa dirubah. Penggunanya di data science misalnya untuk penggunaannya di data science misalnya untuk menyimpan parameter yang seharusnya tidak berubah dan hasil atau fungsi hasil fungsi yang returnnya lebih dari satu nilai tetapi tidak ingin dimodifikasi. Oke. Selanjutnya adalah set. Set adalah kumpulan elemen yang bersifat unik, tidak ada duplikasinya, tidak berurutan, dan set juga berguna untuk operasi himpunan seperti union, intersection, dan difference. Oke, contoh skripnya adalah sebagai berikut. Kita buat sebuah set angka underscore set dan kita print set angka, yaitu kita ambil dari angka underscore set. Kemudian kita akan menambahkan elemen dengan angka underscore set dot add. Kemudian kita tambahkan 6 misalnya. Maka kita harus tampilkan print lagi angka underscore set dan seterusnya. Baik. Nah, penjelasannya adalah sebagai berikut. Set di sini menghilangkan duplikasi. Sehingga meskipun kita menuliskan 3 dan 2 kali, yang disimpan hanya satu elemen 3 dan satu elemen 2. Ya. Yang berikutnya adalah angka underscore set at 6 ini akan menambahkan elemen 6 ke set tersebut. Kemudian angka underscore set discard 3 itu menghapus elemen 3 dari set. Jika elemen tidak ada, maka discard tidak error. Berbeda dengan remove pada list yang akan error jika elemennya tidak ada. Nah, kemudian union di sini adalah intersection dan difference, merupakan
operasi himpunan yang sering dipakai saat kita perlu membandingkan kumpulan data tertentu. Dalam data science, set terkadang dipakai untuk melenyapkan duplikasi data atau ketika kita hanya tertarik pada keunikan sebuah kumpulan saja. Nah, baiklah, berikutnya adalah dictionary. Dictionary adalah struktur data yang menyimpan pasangan key value. Setiap nilai atau value diakses dengan menggunakan kunci atau key yang unik. Nah, digunakan untuk data yang memiliki asosiasi atau pengaitan antar informasi. Bagaimana contoh skripnya? Anda bisa lihat dan perhatikan skrip berikut ini. Nah, penjelasan di sini. Data underscore mahasiswa kita ambil dari nama, ini akan mengembalikan nilai Andi. Kemudian Anda dapat menambahkan key baru, misal semester, dan juga mengubah value yang sudah ada, contohnya IPK. Ya. Key, value, dan items ini memudahkan kita untuk melihat susunan key, value, dan pasangan key value-nya. Dictionary sangat penting di data science. Misalnya saat kita mau menyimpan konfigurasi model, mapping label, atau metadata. Nah, setelah kita mempelajari beberapa hal, yang berikutnya adalah kita akan mempelajari operator dan ekspresi. Pertama kita akan belajar operator aritmatika. Tentu di sini Anda semua sudah tahu apa saja operator aritmatika itu. Ya, tentunya sebagai berikut. Ada operasi matematika dasar, yaitu penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, kemudian pembagian bulat, kemudian modulus atau sisa bagi, kemudian ada pangkat. Nah, sebagai contoh skripnya, kita misalnya punya variabel A sama dengan 10, B sama dengan 3, kita minta misalnya untuk menghitung aritmatikanya, yaitu tambah, kurang, kali, bagi bulat, kemudian modulus, dan pangkat. Ya, maka kita akan minta outputnya sebagai berikut ini. Baiklah, nah bagaimana penjelasannya? Penjelasannya adalah A di garis miring B ini menghasilkan nilai float. Ya. Kemudian A dengan garis miring 2 B itu membuang sisa pecahan sehingga hasilnya 3. Kemudian A persen B yaitu modulus ya, yaitu memberikan sisa pembagian yaitu 1. Nah, kemudian ada di situ ada simbol A, bintangnya 2 kali B, berarti di sini adalah pangkat. Berarti 10 pangkat 3, maka sama dengan 1000. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah operator perbandingan. Nah, operator perbandingan di sini digunakan untuk membandingkan dua nilai. Hasil dari operator ini adalah tipe boolean, true or false, true atau false. Ya. Nah, apa saja simbolnya? Simbolnya adalah sebagai berikut ini. Ada sama dengan, kemudian tidak sama dengan, lebih besar, lebih kecil, lebih besar atau sama dengan, kemudian lebih kecil atau sama dengan. Nah, contoh skripnya berikut ini. Kemudian outputnya akan kita minta true or false. Ya. Nah, di sini ada penjelasannya X sama dengan Y itu bernilai false karena nilai 5 tidak sama dengan 8. Kemudian ada X kurang dari Y bernilai true karena 5 memang kurang daripada 8. Kemudian X lebih besar dari sama dengan 5. Itu bernilai true karena X sama dengan 5. Selanjutnya ada operator apa lagi? Yaitu ada operator logika. Nah, operator logika ini ada 3. Yaitu pertama AND, OR, dan NOT. Operator logika dipakai untuk menggabungkan atau memodifikasi ekspresi boolean. AND bernilai true jika ekspresinya true. OR
bernilai true jika setidaknya satu ekspresi bernilai true. Not ini membalik nilai boolean, true menjadi false dan false menjadi true. Contoh skripnya adalah sebagai berikut ini. Nah, di sini ada penjelasannya. A and B sama dengan true. And false sama dengan false. A or B sama dengan true or false sama dengan true. Not A sama dengan not true sama dengan false. X lebih besar daripada 5 dan X kurang dari 15. Maka sama dengan true dan true sama dengan true. Ya. X di sini kurang dari 5 or X lebih dari 8. Maka sama dengan false atau or true sama dengan true. Nah, selanjutnya ada operator penugasan. Operator penugasan itu apa? Misalnya di sini kita bisa lihat simbol-simbolnya adalah plus sama dengan, min sama dengan, bagi sama dengan, dan lain-lainnya. Ya. Nah, operator ini memudahkan kita untuk menggabungkan operasi aritmatika dan penugasan dalam satu ekspresi. Oke, di sini ada contoh skripnya. Anda bisa perhatikan pelan-pelan. Di sini A ditambah sama A plus sama dengan 3 ini membuat A bertambah 3 dari 5 menjadi 8. Ya. Kemudian A dikali sama dengan 2 ini membuat A dikali 2. Artinya 8, nilai A ini ada 8 maka menjadi 16. Kemudian A dibagi sama dengan 2 membuat A dibagi 2 hasilnya menjadi tipe plot yaitu 6.0. Nah, selanjutnya ada operator bitwise. Nah, bitwise ini kan biasanya ada simbol-simbol pangkat, ya, simbol kemudian simbol dan lain sebagainya. Biasanya operator bitwise ini bekerja pada level bit, walaupun jarang digunakan di level data science, terutama di data science pemula. Kadang operator ini berguna untuk optimasi tertentu atau memanipulasi bit pada data. Nah, sebagai contohnya adalah sebagai berikut ini. Anda bisa perhatikan. Berikut juga sebagai contoh skripnya, kode dalam penerapan di bahasa Python-nya. Nah, kemudian ada kita jelaskan secara singkat bahwasanya di sini 6 dalam biner yaitu kita sama dengan 0, 1, 1, 0. 3 dalam biner angka 3 itu dalam binernya adalah 1, 1, 0, 0. Ya. Kemudian ada 6 atau 3 ya kan. Itu nilai binernya adalah 1, 1, 1, 0. Di sini kalau dalam desimalnya ada 7 dalam desimal ya. Kemudian 6 dan 3 sama dengan yaitu 0, 1, 0, 0. Nah, dan seterusnya. Baiklah, saya rasa untuk materi yang pertama ini kita sampai di sini, di mana kita sudah belajar variabel dan tipe data, kemudian struktur data built-in dan operasi operator dan ekspresi. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Kita akan kembali lagi dan bertemu pada materi berikutnya. Terima kasih, jangan lupa like, share, dan komen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.